Lagi datang seorang laki-laki namanya Asif bin Balkhiyah. Apa kata Asif? Aku bisa lebih cepat Sulaiman. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip kursi Balqis sudah sampai. Berkedip Sulaiman sampai kursi Balqis. Begitulah Ustadz Somad sampai ke Aceh Jaya. Begitu terbuka mata jamaah Aceh Jaya tadi subuh, datang Ustadz. Pak Bupati bertanya ke Ketua Ikat, Ketua Ikat, berapa lama bisa mendatangkan Ustadz Somad ke Aceh Jaya? Sebelum mata terbuka sudah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Isra Mi'raj? Karena mereka buta huruf, tak bisa membaca. Maka Aceh Jaya mengentaskan buta huruf Al-Quran dengan memberikan bantuan ke pondok-pondok pesantren, dan kabar gembira subuh ini alumni pesantren akan dikirim pula ke Mesir. Allahu Akbar. Masalah berapa orang yang dikirim bicarakan sajalah langsung. Yang jelas kami ini adalah orang-orang yang dulu zaman susah, tidak ada yang mengirim. Saya berangkat tak ada bupati yang ngirim. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam hantu gentayangan. Untung balik jadi orang. Kalau balik jadi Fir'aun dulu. Tapi beruntung betua anak-anak Aceh, anak-anak Aceh Jaya, anak-anak daripada Biren, anak dari Langsa, mereka dikirim beasiswa sampai di sana dimasukkan ke lembaga namanya Al-Azhar. Saya pula habis dari Al-Azhar ke Mesir. Di Mesir anak-anak Aceh dapat beasiswa Pemda. Ada namanya Ustadz Mukni dapat, ada namanya Ustadz Nur Khalidin dapat, ada namanya Ustadz Faru Rozi dapat, ada namanya Ustadz Ajunipar dapat. Saya ingat betul anak-anak Aceh ini karena saya sakit hati dengan mereka. Kenapa? Duit dia banyak, dapat beasiswa, maka tidak ada alasan anak Aceh tidak belajar. Tidak ada alasan anak Aceh tidak pergi ke Timur Tengah. Pergi ke sana, ada yang menanggung beasiswa. Sampai di sana diurus oleh KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Pulang kemari ditampung oleh Pak Bupati. Sampai dapurnya pun diurus. Dapurnya diurus. Macam mana nasinya ditengok. Tidak ada alasan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka ibu-ibu yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di sini ngandung 19 hari juga kan? Karena di tempat-tempat lain cepat. 4 bulan lahir. Mohon maaf, mungkin cakap saya ini tak sesuai adat istiadat. Yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari, ibu susukan selama 2 tahun. Di Aceh Barat masih menyusukan anak. Alhamdulillah. Di tempat lain ibu-ibu sudah tidak menyusukan anak. Begitu lahir kasihnya ke sapi langsung. Ibu yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari, yang sudah menyusukan anak 2 tahun, jangan sampai anakmu tak paham agama, masukkan dia ke daya. Hari ini juga daftarkan ke daya. Pulang dari sini jangan sarapan pagi, langsung ke daya. Daftarkan anak ke daya. Bawa anak, daftarkan. Tidak ada gunanya anak insinyur. Titel Pak Bupati insinyur. Tidak ada gunanya anak LCMA, tidak ada gunanya anak sarjana kalau tidak mengerti agama. Karena nanti masuk liang kubur, malaikat maut tidak bertanya, apakah kau doktorandus? Apakah kau MSI? Yang ditanya marabbuka, Tuhanmu siapa? Yang ditanya man nabiyuka, nabimu siapa? Yang ditanya ma imamuka, imammu siapa? Itu pertanyaan tidak bisa dihafal. Jangan dihafal. Marabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, man imamuka Quran, ma hujjatuka. Jangan dihafal. Ini banyak juga orang yang hafal habis itu dia tak sholat. Kau tak sholat? Udah saya hafal semua. Setelah dia tamat dari daya,
otaknya sudah diisi agama, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud kawafi, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis ta'lili, hadis maudhu'i. Isi kepalanya dengan agama. Setelah itu terserah kau mau jadi apa. Tamat dayah jadi bupati, bisa apa tak bisa? Tergantung yang milih. Perampok akan dipilih oleh penyamun. Jangan heran penyamun di negeri perampok, karena hanya perampok sajalah yang akan memilih penyamun. Betul? Tapi kalau orang-orang sholat seperti ini, mereka pasti akan memilih pemimpin-pemimpin yang sholat. Betul? Ini mau dekat pilkada, walaupun di tempat kita mungkin tidak, tapi di tempat lain 2018, 2019 masanya memilih 9 orang. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPR kabupaten, DPR kota, DPD. Masanya menggunakan suara. Jangan sampai golput. Saya menengok tiang gawang ini ingat gol aja. Golput. Karena kalau golput ada orang-orang baik yang tidak naik gara-gara orang baik tidak memilih. Orang baik wajib memilih. Kalau orang baik tidak memilih, orang tak baik akan naik. Nanti ketika naik dia akan menghabisi orang baik. Pilih yang peduli Islam, pilih yang peduli daya, pilih yang peduli ulama, pilih yang cinta kepada negeri ini. Kalau tidak, negeri ini akan hancur. Maka kita punya kuasa untuk memilih. Kalau tidak ada paku, bawa paku payung dari rumah untuk mencucuk gambar. Mana yang ditusuk? Gunakan hak suara Anda. Karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan, suara terbanyak yang benar. Demokrasi tidak mengenal benar salah, demokrasi tidak mengenal hak dan batil. Bagi demokrasi, mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Yang mengajak sholat satu, hayya 'alas shalah. Yang ngajak main gaple 9. Ayo main gaple. Mana yang menang? Yang sholat apa yang gaple? Yang gaple bisa menang, tapi bisa terbalik. 9 mengajak sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Yang ngajak gaple 1. Ayo main gaple. Tak jadi main gaple, karena sendirian tak bisa main. Maka demokrasi bisa dipakai untuk baik, tapi demokrasi juga bisa dipakai untuk tidak baik. Oleh sebab itu gunakan ini. Kalau calonnya ada 2, yang satu baik, yang satu tak baik, pilih mana? Pilih yang baik. Kalau calonnya tinggal 2, yang satu setan, yang satu iblis, pilih mana? Pilih setan. Karena kalau setan tidak dipilih, iblis akan naik. Iblis lebih jahat daripada setan. Iblis induknya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Pilihannya 2, masuk ke hutan, makanan tidak ada, pilihan cuma 2, mati atau makan babi. Pilih mati apa makan babi? Babi. Maka tak boleh pilih mati, kita harus pilih babi. Hanya untuk menyambung hidup. Ambil babi, colek-colek ke kecap sedikit. Sementara dapat pisang. Setelah ada pisang tak boleh. Datang kawan bawa pisang. Ustaz Somad, ini sudah ada pisang. Kau bawalah pisang. Enak babi ini. Oh jangan. Ini kita tidak boleh berlama-lama makan babi. Kita harus memilih pisang. Maka saat masanya ada orang memilih. Di saat memilih, gunakan telinga. Inna sama pendengaran, wal basar mata. Gunakan telinga, dengar track record orang ini. Dia baik apa tak baik, apa yang sudah dia lakukan. Mata, pandang baik-baik, lihat balehonya. Sesuai apa tidak sama aslinya. Kalau sesuai, pilih dia. Tapi kalau tidak sesuai, waspadalah, dia penipu, pembohong. Tapi ini yang gambar bukan saya yang buat. Ini digital printing.
Ustaz Abdul Somad ceramah tidak mau jadi apapun. Ustaz Abdul Somad memilih profesi, memilih medan juang dakwah supaya sampai mati tak ada pensiun. Jadi ustaz tak ada pensiunnya. Kalau jadi gubernur ada pensiun 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Itu pun kalau KPK tak datang. Jadi ustaz insyaallah tak ada. Sampai mau sakratul maut tetap murid-murid datang. Yang penting doakan Ustaz Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Mau cepat aja ini. Doanya ya betul Pak Ustaz. Ya kapan mati ini kita tak bisa minta request. Berapa banyak orang minta mati, tak mati-mati. Stres, masuk kamar mandi diminum Mama Lemon. Tak mati. Tak mati. Seminggu asal bercakap bubuih aja. Apa kabar? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mesti ingat Palestina. Insyaallah ketika datang pengungsi-pengungsi dari Rohingya yang menyediakan tanah, yang menyediakan kemah, yang menyediakan bantuan dari Rohingya, yang memberikan bantuan adalah Aceh. Dari mana Ustaz tahu? Bukan basa-basi. Memang kawan-kawan saya datang, Ustaz Somad, tolong Ustaz ceramah pengumpulan dana untuk saudara Rohingya. Saya tanya, yang udah beri bantuan siapa? Ini Pemda Aceh memberikan tanah sekian hektar, membuat kemah. Sekarang saya tanya, mana kemah itu? Sudah diambil oleh Uni Eropa, sudah diambil oleh Amerika dengan alasan UNHCR, dengan alasan lajiin, suaka politik, mereka ambil. Tapi dulu yang pertama memberikan bantuan orang Rohingya. Bahkan kemarin Ustaz Amrullah, mohon maaf Ustaz Somad, saya tidak bisa datang. Kenapa? Karena kami sedang mengurus ada beberapa sampan yang datang dari Rohingya. Kalau kita kuat, kita bisa tolong saudara kita Rohingya, saudara kita Palestina, saudara kita. Yang bisa bantu dengan kekuatan, tolong. Yang tak bisa bantu dengan kekuatan, tinggal berdoa saja. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Ibu-ibu yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong saudaraku di Palestina yang tak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Aceh. Tidak ada alasan, tidak ada alasan, karena kita sama-sama hamba Allah. Mereka orang Rohingya, mereka orang Arab, tapi kita disatukan oleh satu, la ilaha illallah. Saya orang Melayu, jauh dari Riau, dari Aceh turun ke Riau. Berapa kerajaan? Kerajaan Aceh. Turun ke bawah Kerajaan Langkat, turun ke bawah Kerajaan Melayu Delhi Medan, turun ke bawah Kerajaan Melayu Serdang, turun ke bawah Kerajaan Melayu Asahan Tanjung Balai, turun ke bawah Kerajaan Siak Seri Indrapura Riau. Dulu sebelum menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tapi setelah itu kita menjadi satu, la ilaha illallah. Memang kalau sekarang tak terlalu nampak bedanya antara orang Aceh dengan orang Melayu, dengan orang Batak, dengan orang Banjar. Wajahnya mirip-mirip, sama-sama saja, karena memang kita satu rumpun. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam. Kulitnya agak-agak sawo matang, hampir busuk. Tapi kalau Jepang, Korea, Cina, Hong Kong, jangan sebut, sakit hati kita. Dikasihnya masuk dulu. Ini agak putih luar biasa. Tapi orang Arab tak bisa membedakan kita dengan Cina, dengan Korea, dengan Jepang, karena ditengoknya mata kita sipit. Beberapa kali saya ditanya mereka, ditangkanya rumah saya dekat sama Cuyun Pak Andi Lau dan Jet Li. Kami tegak di pintu Masjid Hasan II. Nama Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI. Muhammad VI ini anak Hasan II. Hasan II itu anak Muhammad V. Muhammad V itu anak Hasan I. Yang sekarang Muhammad VI. Muhammad VI anak Hasan II. Hasan II anak Muhammad V. Muhammad V anak Hasan I. Jadi namanya itu aja dibalik. Saya rencana gitu juga.
Nama saya Abdul Somad, anak saya Mizian. Nanti Mizian punya anak Somad 2. Somad 2 punya anak Mizian 1. Habis itu Somad 3. Tegaklah kami lama di pintu. Tidak dikasih masuk ke Masjid Hasan 2. Tanya security, "Lesh, kenapa tak boleh?" Dia tanya, "Anta muslim?" Ditanyanya, "Kamu Islam apa tidak?" Oh, hampir kami tunjukkan tanda Islam kami. Kami ini Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia senyum. Oh, Islam. Silakan.